Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Angga Putra Pratama Siregar dengan NIM 18104167117 dari kelas C Prodi Manajemen akan mempresentasikan review 5 artikel jurnal. Dari jurnal yang pertama itu berjudul Analisis Pola Perjalanan Masyarakat Kabupaten Tanah Tidung, Provinsi Kalimantan Utara. Diterbitkan pada tahun 2020 oleh dan ditulis oleh Muhammad Jaya Bakri dan Liv Ahmad Syarif. Sedangkan pada jurnal yang kedua itu berjudul Analisis Spesial dengan Gravity Model dan Network Analysis dalam perhitungan nilai ekonomi kawasan wisata religi di Kota Semarang. Studi kasus Masjid Agung Jawa Tengah, Sampokong, dan Masjid Kapal oleh Wijayanti Utomo Putri, Bambang Sudarsono, dan Yasir Wahidin pada tahun 2021. Yang pada jurnal ketiga berjudul Sosialisasi Aplikasi Program Visum dalam Estimasi Kebutuhan Perjalanan bagi Pemangku Kepentingan Perencanaan Transportasi di Kota Makassar oleh Hijriyanti Yatmar, MI Ramli, dan Mubasrirang Pasra pada tahun 2019. Pada jurnal yang keempat, Gravity Model dalam Peace Making, Pola Interaksi Spesial di Pulau Kalimantan. Studi kasus Kota Samarinda, Balikpapan, Bontang, dan Banjarmasin oleh Ahmad Agus Win dan Ahmad Akrom pada tahun 2020. Dan jurnal yang kelima ini jurnal internasional. Pada kendalanya ini sulit menemukan jurnal internasional yang terbit pada tahun-tahun terakhir ini. Itu jurnal yang kelima berjudul Hypermarket and Market Interaction, Capability of Basic Gravity Model to Predict Market Share oleh Jamal Aimi Jamaluddin, Muhammad Rafi Majid, dan Ahmad Nazri pada tahun 2012. Dan pada jurnal yang kelima ini saya buat dalam bahasa Indonesia. Pada persamaan judul kelima artikel jurnal sama-sama menganalisis penggunaan gravity model dalam menentukan lokasi yang strategis bagi para masyarakat untuk melakukan perjalanan antar daerah, perjalanan wisata, serta perjalanan berbelanja agar mempengaruhi daya tarik dan niat berkunjung dalam waktu dekat. Perbedaannya sendiri pada jurnal 2, jurnal 3, dan jurnal 4 terlalu panjang sehingga perlu dibuat lebih singkat untuk menarik pembaca, sedangkan pada jurnal 1 dan 5 terlalu pendek sehingga belum mampu mencerminkan variabel yang diteliti. Pada persamaan latar belakang, 5 jurnal ini sama-sama memiliki persamaan latar belakang, yaitu berupaya untuk menentukan daya tarik pengunjung berdasarkan jumlah penduduk per wilayah serta mencari jalur tercepat dan waktu yang optimal berdasarkan fasilitas pribadi maupun umum yang ada seperti kendaraan pribadi, motor, mobil, bandara, terminal, stasiun, dan lain sebagainya. Perbedaan latar belakang, jurnal 1 mengkaji perbedaan pergerakan orang di Kabupaten Tanah Tidung dengan penetapan zona berdasarkan kecamatan di Kabupaten Tanah Tidung dan pusat kegiatan pada tiap-tiap kecamatan sebagai pusat kota. Jurnal 2, Gravity Model digunakan untuk menganalisis nilai total ekonomi yang didapat dari tiap wisata dan mengetahui daya tarik pengunjung yang datang. Jurnal ketiga menggunakan Gravity Model sebagai metode asumsi bahwa
Ciri bangkitan dan tarikan pergerakan berkaitan dengan beberapa parameter zona asal hingga dapat diimplementasikan dengan pada program visum. Jurnal keempat mengkaji klasifikasi pola interaksi spasial melalui pertumbuhan daerah di Pulau Kalimantan, sektor basis pada masing-masing wilayah studi dan pusat pertumbuhan Pulau Kalimantan yang dimiliki, keterkaitan dengan daerah lain sekitarnya. Jurnal 5 Gravity Model digunakan untuk sebagai perangkat pendukung perencana bagi untuk menghasilkan yang lebih baik pengembangan, karena prediksi yang tepat dapat membantu perencanaan untuk memahami. Lalu tujuan 5 jurnal. Jurnal 1 untuk mengetahui pola pergerakan orang di Kabupaten Tanah Tidung dengan menetapkan zona berdasarkan kecamatan di Kabupaten Tanah Tidung dan pusat kegiatan pada tiap-tiap kecamatan sebagai pusat zona. Tujuan jurnal yang kedua menganalisis nilai ekonomi kawasan berdasarkan ketertarikan pengunjung dengan gravity model berdasarkan jumlah penduduk per kecamatan pada kawasan wisata Masjid Agung Jawa Tengah, Sampokong dan Masjid Kapal. Tujuan pada jurnal 3 memberikan pengetahuan dan pembekalan bagi individu yang berminat mendalami permodelan transportasi. Tujuan jurnal 4 untuk mengetahui hasil analisis gravity model dalam placemaking pola interaksi spasial di Pulau Kalimantan. Tujuan jurnal 5 untuk mengetahui apakah gravity model sederhana bisa yang hanya menggunakan ukuran dan variabel jarak tanpa memasukkan faktor sosial, ekonomi, geofisik, dan psikologi konsumen yang kompleks dalam memprediksi lokasi belanja konsumen. Pada persamaan permasalahan penelitian, kelima jurnal ini sama-sama berupaya menyelesaikan masalah pada artikel dengan menggunakan metode gravity model. Pada perbedaan permasalahan penelitian, pada jurnal 1 menggunakan analisis prediksi dalam pola pergerakan transportasi. Pada jurnal 2, gravity model digunakan untuk menganalisis daya tarik pengunjung yang datang berdasarkan jumlah penduduk per kecamatan. Pada jurnal 3, gravity model digunakan untuk menganalisa pola sebaran penumpang angkutan umum dalam rute trayek yang dibuat dalam matriks asal tujuan. Pada jurnal 4, gravity model digunakan untuk menganalisis keterkaitan antar daerah yang satu dengan daerah yang lain yang ditetapkan sebagai pusat pertumbuhan. Pada jurnal 5, gravity model digunakan untuk memprediksi lokasi konsumen. Persamaan landasan teori pada kelima jurnal ini yaitu menggunakan teori yang rata-rata dimiliki 5 jurnal, yaitu teori gravity model, perencanaan, dan transportasi. Perbedaan landasan teori tidak begitu banyak perbedaan pada kajian pustaka atau landasan teori pada kelima jurnal, karena kelima jurnal sama-sama membahas hal yang sama, yaitu gravity model. Dengan begitu, teori yang digunakan penulis pula sama, namun ada tambahan teori pada beberapa jurnal untuk membantu memperkuat gravity model. Persamaan metodologi penelitian. Pada kelima artikel tersebut dapat disimpulkan bahwa kelima artikel memiliki kesamaan, yaitu semuanya menggunakan analisis data, yang mana semua artikel menggunakan analisis data kuantitatif. Artinya semua artikel mengolah data-data numerik seperti penggunaan data statistik, data hasil survei responden, dan lain sebagainya. Perbedaan metodologi penelitian. Perbedaan kelima jurnal tersebut yaitu terdapat pada desain penelitian, di mana semua jurnal menggunakan cara atau metode meneliti yang berbeda untuk menyelesaikan masalah. Begitu pula dengan metode sampling, di mana sebagian jurnal tidak menjelaskan metode sampling pada penelitiannya. Hasil penelitian 5 jurnal. Jurnal 1, hasil perhitungan pergerakan tiap-tiap zona adalah pergerakan terbesar adalah pergerakan asal tujuan dari
dan ke wilayah kecamatan Sasayap, jumlah pergerakan menunjukkan nilai yang semakin kecil berdasarkan jarak pada tiap-tiap zona. Hal ini disebabkan oleh penggunaan nilai jarak sebagai fungsi aksesibilitas pada tiap-tiap zona. Hasil penelitian jurnal kedua, interaksi terbesar pada Masjid Agung Jawa Tengah adalah Kecamatan Gayamsari, sedangkan Sampokong interaksi terbesarnya adalah Kecamatan Semarang Barat. Lalu Masjid Kapal interaksi terbesarnya adalah Kecamatan Ngalian. Hasil penelitian jurnal 3, hasil dan model yang telah dibangun dapat memberikan inisiatif terhadap peserta untuk mencoba dengan berbagai jenis kasus lain, serta model perjalanan yang telah dibuat dapat langsung terlihat dan mendukung dalam perencanaan jaringan jalan. Hasil penelitian jurnal 4 berdasarkan analisis artikel, maka dapat dikatakan bahwa gaya tarik-menarik antara kota Samarinda Bontang sangat besar dikarenakan jarak yang sangat dekat dibandingkan jarak interaksi ketiga kota lainnya, sehingga menyebabkan banyaknya pergerakan penduduk untuk antar kedua kota tersebut dikarenakan besarnya pengaruh masing-masing kota tersebut. Hasil penelitian jurnal 5, hasil penelitian menjelaskan terkait dengan lokasi belanja yang disukai warga. Taman Daya dan Taman Johor membuktikan bahwa model gravitasi mampu memprediksi dan menjelaskan interaksi antar outlet belanja terhadap pesaingnya dan pasarnya dengan cara yang hampir akurat. Persamaan hasil penelitian kelima jurnal ini adalah kelima jurnal sama-sama memakai gravity model untuk menetapkan hasil dari masing-masing penelitian. Untuk perbedaan hasil penelitian, tentu saja perbedaan hasil penelitian pada kelima jurnal berbeda, yang mana masing-masing jurnal meneliti objek yang berbeda namun dengan metode yang sama, yaitu gravity model. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan untuk menarik kesimpulan pada kelima artikel jurnal tentang penggunaan gravity model, maka kelima artikel penelitian ini adalah tidak ada perhitungan gravity model yang benar-benar mampu mengestimasi daya tarik pusat perbelanjaan atau wisata dengan baik, apalagi memperhitungkan pola pergerakan masyarakat dari satu daerah ke daerah lain atau ke pusat kota. Namun gravity model lebih mampu digunakan untuk mengestimasi aktual behavior, yaitu frekuensi berkunjung dan niat berkunjung untuk berkunjung kembali dalam waktu dekat. Sarannya, berdasarkan hasil kesimpulan penelitian mengenai penggunaan gravity model yang mampu digunakan untuk mengestimasi aktual behavior, yaitu frekuensi berkunjung dan niat berkunjung kembali dalam waktu dekat. Namun bila untuk menganalisis pola pergerakan dari satu wilayah ke wilayah lain, metode ini belum mampu dalam keakuratan waktu untuk memprediksinya, di mana sebaiknya menerapkan metode lain untuk mendukung gravity model. Sekian dan terima kasih atas presentasi pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.